Memasuki tahun baru 2024 tentunya menimbulkan harapan baru bagi para investor agar outlook ekonomi dan investasi melaju ke arah yang lebih baik. Nah, saat ini para investor tentunya masih menantikan penurunan suku bunga acuan yang akan berdampak positif bagi pasar modal Indonesia. Lalu, seberapa besar peluang penurunan suku bunga acuan terjadi di tahun 2024? Pak Rudi, seberapa besar probability terjadinya penurunan suku bunga acuan di tahun 2024, Pak? Kalau kita mengacu kepada data inflasi terbaru di Amerika Serikat, memang di bulan November-Desember dia punya inflasi inti cenderung flat. Jadi turun ya sedikit-sedikit tapi tidak turun tajam seperti biasa. Inflasi totalnya bahkan sudah ada tanda-tanda kenaikan. Tapi kan memang yang menjadi acuan itu adalah angka inflasi inti. Cuma hal tersebut belum mengubah view Panin Asset Management. Kami tetap beranggapan penurunan suku bunga Amerika Serikat tetap akan terjadi di tahun 2024 ini. Tapi mungkin frekuensinya yang harus kita lihat. Bisa 2 kali, masing-masing 0,5%. Bisa juga mungkin 3-4 kali. Nah, yang tadi berbicara mengenai kondisi Amerika ya Pak, bagaimana dengan Indonesia Pak? Nah, kalau untuk data Indonesia, angka inflasi malah sangat mendukung karena sudah ada di dalam range yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 3% plus minus 1. Sebetulnya penurunan suku bunga bisa kapan saja. Yang mungkin menahan belum turun saat ini adalah lebih kepada nilai tukar. Jadi kalau nilai tukar misalnya semakin mendekati ke level 15.000 atau sedikit di bawah, maka penurunan suku bunga bisa berjalan dengan sangat cepat. Kalau menurut Pak Rudi, berapa sih Pak nilai tukar yang wajar gitu Pak? Nah, kalau menurut perkiraan Panin Asset Management, untuk tahun 2024, nilai tukar yang wajar antara rupiah terhadap US dollar itu di kisaran 14.800. Nah, saat ini kan masih di atas 15.000. Apabila Amerika Serikat sudah mulai menurunkan suku bunga, maka penguatan nilai tukar rupiah bisa terjadi. Nah, kemudian Pak, mengenai cadangan devisa Indonesia nih Pak, kan baru keluar datanya, cadangan devisa Indonesia itu mencapai rekor tertinggi nih Pak dalam 27 bulan terakhir. Nah, kira-kira ini akan menjadi pertanda baik atau bagaimana Pak? Nah, kalau cadangan devisa itu sebetulnya mengacu kepada simpanan dalam mata uang asing ya, terutama yang US dollar. Ada mata uang asing yang utama beberapa sih, tapi yang paling utama memang US dollar yang ada di Indonesia. Nah, cadangan devisa tersebut bukan berarti tabungan pemerintah. Tabungan Bapak Ibu semua, tabungan perusahaan dalam bentuk dolar pun dihitung sebagai cadangan devisa. Kalau kita ekspor, pembayarannya ke Indonesia itu juga menambah cadangan devisa. Nah, penambahan pada bulan Desember yang lalu yang cukup signifikan itu lebih karena penerbitan obligasi global. Itu yang menjadi salah satu kontributor kenaikan cadangan devisa yang signifikan pada bulan Desember. Nah, tapi Pak, mengapa kalau kita lihat fenomena belakangan ini ya Pak, harga obligasi itu cenderung turun sedangkan harga saham itu cenderung naik Pak? Bagaimana pendapat Pak Rudi mengenai hal ini Pak? Nah, sampai dengan awal tahun 2024, memang kalau lihat year to date IHSG naik, asing banyak melakukan net buy di saham kita. Kalau yang obligasi saya belum sempat lihat datanya karena dia mingguan, tidak harian seperti halnya saham. Tapi secara return dia negatif, kalau nggak salah sekitar 0,5-0,6%. Sementara saham mungkin naiknya sudah 1, 2 atau mungkin 3%. Nah, kalau saya melihat untuk yang obligasi itu lebih kepada akhir tahun lalu itu somehow rally-nya terlalu tinggi. Jadi kan view-nya adalah 2024 suku bunga diturunkan. Mungkin banyak yang rebalancing di akhir tahun dan dananya semua dipindahkan ke obligasi. Karena pindahnya sekaligus, harganya naik terlalu tinggi. Awal Januari ini kayak technical corrections ya. Nah, untuk sampai akhir tahun sih view-nya tidak berubah. Kalau bunga turun, seharusnya kenaikan harga obligasi masih akan terjadi. Nah, kalau untuk saham tahun lalu Indonesia itu memang IHSG-nya sudah sempat 72-73. Tapi waktu itu terkonsentrasi di grupnya Barito.
Nah, saham blue chip memang rebound, tapi di November Desember reboundnya belum banyak. Nah, kelihatannya karena view-nya bagus untuk Indonesia, karena kita punya APBN bagus, kemudian inflasi terkendali, suku bunga juga turun, dan mungkin juga Amerika orang pikir akan resesi sehingga uangnya tetap akan ke Asia gitu. Nah, banyak investor asing melakukan net buy di Indonesia. Nah, saham-saham blue chip yang tadinya ketinggalan di akhir tahun ini mulai mengejar di awal tahun. Secara umum sih kami melihat 2024 begitu bunga turun itu akan menguntungkan untuk saham dan obligasi. Perkiraannya untuk IHSG level wajarnya di 8.100. Kalau untuk obligasi kemungkinan yield 10 tahun itu bisa berkisar di 5,5 sampai 6%. Sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini. Mau makin jago investasi? Tonton dulu video-video berikut ini.